Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dengan rencana membuat warisan Lukas palsu, Adrian bisa menghilangkan kecurigaan orang lain padanya, dan ia bisa mengulur waktu sampai menjadi Archmage Circle 9. Adrian sebenarnya keberatan jika menyerahkan nama mage Manuel Lukas pada orang lain, dan menurut Caster, membuat warisan Lukas palsu adalah ide cerdas. Republik Breuus sendiri dianggap sebagai salah satu kerajaan besar di Rondel dan satu-satunya negara yang mendukung sistem demokrasi. Namun pada kenyataannya, korupsi dan kolusi antara politik dan dunia usaha menggunakan jaksa dan media sebagai alat pemerintahan yang membuatnya tidak ada bedanya dengan presiden diktator yang sudah berkuasa selama 14 tahun. Caster mengatakan meskipun ada kabar tentang warisan Lukas ini, itu tidak akan mengubah situasi Republik Breuus. Adrian berharap selain Louis dan Cartro tidak ada korban lainnya, dan Caster mengatakan perang diplomatik akan melibatkan banyak negara sehingga sulit untuk menghindari korban lain. Tapi yang pasti, Louis dan Presiden akan sulit untuk selamat, dan dalam jangka panjang akan ada perubahan yang besar pada rezim yang korup. Adrian bertanya apakah korban dari operasi ini dapat diidentifikasi, dan Caster mengatakan awalnya ia tidak mau melakukannya, tapi ia merasa harus melakukan ini karena kurangnya pertimbangan. Adrian awalnya berpikir mungkin Caster akan menolak permintaannya, tapi malah dia mau melakukannya dengan senang hati. Adrian menanyakan apa yang dimaksud dengan kurangnya pertimbangan, dan Caster mengatakan jika ia tidak memikirkan bahwa Adrian akan peduli dengan nyawa orang lain. Caster menanyakan, bukankah Adrian membantai Anna, Cedric, dan pasukan Raven tanpa ragu? Tapi Adrian membantahnya karena mereka adalah musuhnya, jadi beda cerita. Caster senang dengan pemikiran Adrian yang masih mempertimbangkan nyawa yang tidak bersalah. Caster setuju untuk meminimalisir korban yang tidak bersalah dan tidak berbelas kasihan pada musuh, dan Adrian berpikir Caster kadang seperti manusia, kadang juga seperti makhluk buatan. Adrian berpikir apakah ia bisa menciptakan homunculus seperti Caster dan Argia jika ia sudah mencapai Circle 9 layaknya Lukas. Caster memberitahu Adrian jika ia masih memiliki satu kesempatan untuk menggunakan hak administrator, dan Adrian mengatakan ia akan menggunakannya nanti jika dalam keadaan darurat. Adrian rasa akan memakan waktu yang lama untuk memenuhi syarat quest lantai 8 yang membutuhkan level 250, dan ia masih level 205, jadi Adrian harus mencari cara untuk menaikkan levelnya secepat mungkin. Dalam Kastil Lawrence, rumor soal Adrian yang akan membeli Benteng Langit tersebar dan membuat banyak pelayan dan kesatria bertanya-tanya. Beberapa orang berpikir jika itu tidak mungkin karena Viscount atau Baron hanya diperbolehkan memiliki satu, tapi pelayan lain berkata itu mungkin karena Argia juga akan diberikan gelar. Mereka beranggapan jika Adrian berencana untuk memenuhi batas pasukan militer, dan mungkin kerajaan akan mengizinkannya mengingat bakat Adrian dan Argia yang dalam satu tempat. Akan sangat rugi bagi Reinhardt tidak mengabulkannya, karena mungkin negara lain akan mengincar mereka untuk berpindah ke negara mereka. Dengan kata lain, Adrian dan Argia adalah kekuatan baru kerajaan Reinhardt yang memiliki perlengkapan militer yang sesuai dengan kemampuannya. Pelayan berambut merah kemudian mengajak yang lainnya untuk menyudahi gosip ini karena ia akan bertanggung jawab melayani Nona Argia. Pelayan lain tidak terima dengan itu karena sekarang adalah giliran mereka, tapi pelayan rambut merah tidak mau karena ia akan terus bertanggung jawab pada Nona Argia.
Karena sebagian besar pelayan di kediaman Lawrence berada di pihak Anna, membuat mereka merasa berjalan di atas es tipis setiap saat setelah Anna meninggal. Meskipun mereka tidak berani melihat wajah Adrian karena telah melakukan banyak dosa, tapi mereka tidak bisa berhenti karena lingkungan kerja yang baik dan memiliki masa depan yang terjamin. Hal itu juga membuat beberapa pelayan berebutan untuk melayani Nona Archia yang relatif tidak terlalu memberatkan. Pelayan berambut merah juga tahu jika Nona Archia adalah orang yang sangat baik dan tidak kasar pada orang lain. Terlebih lagi, gelar sebagai Aura Master yang notabene menakutkan, tapi Archia memiliki kepribadian yang lembut. Belum lagi, senyuman tulus yang selalu ia tunjukkan di depan umum membuat sebagian pelayan ingin berada di dekatnya. Memikirkan jika Archia adalah rakyat jelata sama sepertinya dan bisa naik menjadi seorang bangsawan, membuat pelayan rambut merah sangat terkagum dengannya. Archia menanyakan apa yang ingin dikatakan pelayan itu karena terus melihatnya sedari tadi. Pelayan itu kemudian menanyakan apakah ia boleh mengajukan pertanyaan pada Nona Archia jika tidak keberatan, dan Archia tidak masalah asal bisa menjawabnya. Pelayan itu menanyakan apakah Tuan Adrian akan memecat pengelola kastil, dan Archia mengatakan jika Adrian adalah orang yang baik. Adrian tidak suka melihat orang lain menderita karenanya, dan itu membuat pelayan senang, namun ada sesuatu yang harus pelayan tahu. Archia menjelaskan jika ia memang bersikap baik pada orang lain, tapi akan sangat berbeda dengan orang-orang yang dianggapnya sebagai musuh. Archia menanyakan apakah pelayan rambut merah itu adalah salah satu musuh Adrian dengan aura dan wajah yang sangat mengancam. Pelayan rambut merah tentunya sangat ketakutan dengan intimidasi itu dan mengatakan jika ia bukan musuh Tuan Muda. Archia yang mendengarnya tentunya tidak masalah dan merasa itu sangat bagus. Setelah berbicara dengan Archia, pelayan itu langsung berlari sambil ketakutan, tapi itu malah membuatnya berpapasan dengan Adrian. Adrian menanyakan kenapa pelayan itu berlari seperti ketakutan, dan Archia mengatakan ia tidak tahu. Di hari itu juga tersebar rumor jika Adrian tidak akan pernah melupakan kebaikan dan dendamnya. Selain itu, rumor tentang Archia yang sangat membenci orang yang meremehkan kekasihnya juga tersebar. Dalam sebuah perjalanan, Lopez menanyakan apakah ia bisa ikut Adrian ke istana kerajaan karena ia masih kurang dan tidak sebaik Eric. Seperti yang kalian tahu, ketika berperang dengan kerajaan Croissant, Adrian juga membantu pasukan pribadinya sendiri seperti Lopez dan Eric. Eric mengatakan jika Tuan Adrian pasti sudah memiliki sebuah rencana karena tidak mungkin mengajak seseorang tanpa alasan. Adrian mengatakan sebenarnya ia hanya ingin membuat Eric dan Lopez memiliki banyak pengalaman langsung. Adrian saat ini sedang menuju ke istana kerajaan untuk diselidiki oleh Dewan Audit dan Inspeksi para bangsawan, serta dikawal oleh 4 vanguard dan juga Eric dan Lopez. Adrian ingin Eric dan Lopez memperhatikan para bangsawan dan keluarga kerajaan yang akan datang supaya mereka tahu siapa saja mereka dan dari mana mereka. Adrian sebenarnya agak khawatir dengan Lopez yang kurang percaya diri, jadi ia berharap Lopez jadi sedikit lebih berani. Sopir memberitahu jika mereka telah mencapai gerbang teleportasi dan Adrian ingin agar mereka segera diberangkatkan saja. Seperti yang kalian tahu, jika Lucas telah membuat rondel menuju era emas dan ibu kota Reinhardt terlihat seperti kota-kota maju pada zaman sekarang. Lopez yang baru pertama kali masuk ke istana kerajaan tentunya sangat terpukau dengan kemajuan gedung di sini. Akhirnya, Adrian telah sampai di ibu kota kerajaan Reinhardt, yaitu Lionel, yang merupakan tempat paling maju dan berbeda dengan kota-kota lainnya.
Di gedung administrasi kerajaan, banyak sekali wartawan dan penggemar dari Archia dan Adrian berkumpul hingga membuat kehebohan. Haris mengatakan kegilaan semacam ini disebabkan oleh Adrian dan Archia sendiri, dan Adrian rasa kegilaan itu bukan dalam arti yang baik. Haris mengatakan jika ia sudah menduga bahwa kekuatan besar pasti tidak akan menyukai Adrian dan Archia. Namun menurut Haris, Adrian sangat disukai oleh bangsawan non-pewaris karena dapat mencapai kedudukan yang cukup tinggi dengan tangannya sendiri. Adrian tak menyangka Haris Walker memiliki 4 bakat kelas tinggi dan memiliki track sebagai pemimpin yang berintegritas. Adrian kemudian memberikan kartu namanya pada Haris untuk berkenalan. Haris tak paham maksudnya, dan Adrian mengatakan ia berencana untuk menempatkan seorang administrator berbakat untuk mengurus wilayah Visconti miliknya nanti. Dalam hal ini, Adrian ingin menawarkan kontrak pada Haris jika tertarik karena ia akan memberikan perlakuan yang terbaik untuknya. Sekarang kita masuk ke dalam kastil administrasi kerajaan, di mana Adrian sekarang harus masuk ke dalam ruangan investigasi. Haris mengatakan jika hanya Tuan Adrian dan Nona Archia yang diperbolehkan untuk masuk, dan karena inspeksi biasanya kurang lebih 2-3 jam, para pelayan bisa menunggunya di ruang lobi. Adrian mengatakan akan memberikan kabar jika sudah selesai dan akan memberikan uang jajan pada mereka sebanyak 3 juta. William dan pengawal lainnya tentunya tidak masalah, dan Adrian berharap mereka bersenang-senang selama berada di sini. Haris memberitahu Adrian untuk berhati-hati selama inspeksi berlangsung, mengingat para bangsawan tidak suka dengan Adrian. Haris tak tahu apa yang akan terjadi di dalam karena para ketua inspeksi tampaknya sedang merencanakan sesuatu, dan Adrian berterima kasih atas peringatannya. Adrian sebenarnya tidak terlalu khawatir dengan hal itu karena ia bisa kabur kapan saja jika semisal inspeksinya terjadi sesuatu. Adrian sekarang paham kenapa Haris khawatir dan memperingatkannya sebelum masuk ke ruangan inspeksi. Rupanya, ketua inspeksi hari ini adalah pewaris kerajaan nomor 2, yaitu Pangeran Luke yang merupakan seorang Aura Master, dan di sebelahnya ada ketua inspektur bangsawan Douglas Hamilton. Adrian langsung memberikan salam pada Luke, dan Luke terkesan karena Adrian bisa langsung mengenalinya. Adrian rasa statistik Luke biasa saja kecuali Aura Masternya, dan berpikir akan sangat mudah membuat lembaga pelatihan untuk membuat art mage dan Aura Master jika statistik seperti itu bisa. Adrian berpikir mungkin saja Pangeran Luke memiliki guru Aura Master dan memakan semua eliksir dan obat-obatan layaknya camilan sepanjang waktu. Luke kemudian menanyakan apakah Adrian keberatan jika ia yang memimpin investigasinya, dan Adrian tidak keberatan jika itu memang keputusannya. Adrian rasa Pangeran Luke jadi agak gelisah dan Adrian berpikir mungkin saja perkataan itu cukup membuat orang picik ini khawatir. Adrian meminta maaf jika perkataannya tadi sedikit tidak sopan, tapi Pangeran Luke kemudian mengatakan tidak perlu dan akan memulai inspeksinya. Luke dan inspektur lainnya memberikan beberapa pertanyaan, dan Adrian rasa investigasinya tidak ada yang istimewa karena ia bisa memberikan alibi meskipun ditekan. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan, Luke menyimpulkan jika tidak ada masalah dengan posisi Viscount Lawrence. Douglas mengatakan perbuatan Adrian merugikan pihak Raven, tapi Luke mengatakan jika itu adalah perang wilayah dan tak mungkin tidak ada kerugian dalam perang tersebut. Adrian awalnya khawatir karena ia tahu inspeksi ini berhubungan dengan pihak musuh, tapi sepertinya Luke orangnya cukup adil.
Pangeran Luke mengatakan tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan investigasi ini dan tidak ada yang perlu diawasi juga. Douglas kemudian membisikkan jika Raven adalah pasukan yang ada di pihak mereka dan Adrian benar-benar mendengar dengan jelas perkataan itu. Jika dilihat-lihat, bagian utama Inspektur Kebangsawanan kali ini berada di pihak Pangeran Luke dan beberapa juga memihak pada Raven. Adrian rasa Pangeran Luke mengembangkan permusuhan dengannya karena pendukungnya dan bukan karena kemauannya sendiri. Luke kemudian mengatakan ia tidak mungkin jadi orang yang tidak adil di sini dan menyudahi investigasi ini karena ia ingin masuk ke intinya langsung. Singkatnya, Luke mengatakan ia sedang berperang dengan saudaranya untuk menduduki tahta dengan kekuatan yang seimbang. Tapi keseimbangan itu hancur ketika Adrian menjatuhkan pengaruh utamanya, yaitu Raven. Luke tidak menyalahkan Adrian karena insiden itu adalah ulah Raven sendiri. Tapi ia tidak ingin Adrian bergabung dengan pangeran pertama karena itu akan jadi lebih buruk. Luke langsung menawarkan pada Adrian untuk menjadi bagian pendukungnya sebelum saudaranya menawarkan itu pada Adrian. Mendengar hal itu, Adrian paham motif dibalik investigasi ini yang rupanya hanya untuk mengajaknya bergabung. Pangeran utama sudah memiliki kekuatan sebagai putra mahkota, tapi kebingungan mulai muncul sejak pangeran kedua menjadi Aura Master. Pangeran utama dan pangeran kedua sekarang memiliki kekuatan yang setara, tapi memikirkan tindakan pangeran kedua sudah sejauh ini membuat Adrian menyimpulkan satu hal. Tindakan yang dilakukan pangeran kedua untuk mengumpulkan dukungan selagi perebutan hak waris adalah karena itu akan lebih menguntungkannya. Adrian rasa itu cukup wajar karena Adrian dan Archia seperti tiba-tiba jatuh dari langit dan membuat pengaruh dari Raven Margrave tidak berpengaruh besar. Tak hanya soal kekuatan, Adrian juga memiliki kekayaan yang sangat besar hingga membuat keseimbangan perebutan hak waris menjadi rusak. Adrian rasa tak ada untungnya terlibat perang politik dan Adrian mengatakan ia masih belum mau terjun di dunia politik, terlebih ia masih belum mendapatkan gelar. Luke mengatakan malah itu sangat bagus karena ia akan mendukungnya mengingat status Armage dan rekam jejak Adrian selama perang. Luke menjanjikan akan membantu Adrian untuk mendapatkan gelar Marquis jika mau menjadi pendukungnya, dan itu membuat Adrian terkejut. Adrian menanyakan apakah itu mungkin, dan Luke mengatakan akan membuatnya mungkin dan akan memberikannya wilayah di Marine Cove. Adrian sebenarnya ingin netral, tapi ia mulai tergoda tawarannya. Lalu Adrian menanyakan apakah ia layak dengan tawaran yang besar itu, dan Luke mengiyakan. Tak sampai di situ, Luke bahkan akan memberikan hal yang sama pada Aura Master yang cantik di sebelah Adrian. Melihat tatapan mesum Luke membuat Adrian langsung merasa jengkel dengan sikap pangeran kedua yang ingin mendapatkan miliknya. Adrian mengatakan jika ia ingin meminta waktu untuk memikirkan tawaran Luke matang-matang. Luke tak masalah dengan itu karena Archmage biasanya sangat berhati-hati, terutama yang selama ini bersembunyi. Tapi Adrian sebenarnya hanya tidak suka dengan sikap pangeran kedua. Luke kemudian memberikan waktu seminggu untuk memikirkannya, dan Adrian berterima kasih atas pertimbangannya itu. Luke mengatakan sebagai bangsawan, harusnya Adrian tahu jika tahta harusnya dimiliki oleh orang yang memiliki kemampuan yang tepat. Ia berharap Adrian memikirkan masa depan kerajaan ini, karena jika putra mahkota yang menduduki tahta, maka Reinhardt akan jatuh dan Adrian mengiyakan dengan wajah yang lesu. Luke kemudian juga memberikan salam ke Archia sambil mengatakan ia tak mengira Archia lebih kecil hingga tak menyangka jika Archia adalah seorang Aura Master.
Luke berharap Archia mau meluangkan waktunya suatu saat nanti untuk berduel dengannya, karena belum pernah bertemu seorang Aura Master perempuan. Adrian yang melihat Luke mencoba mendekati Archia, tentunya langsung menatapnya dengan perasaan tidak senang. Luke yang agak dicuekin mengatakan Archia sangat dingin dan masih berharap Archia mau meluangkan waktu dengannya. Douglas yang mau pergi mengatakan pada Adrian untuk berhenti memikirkan tawaran itu dan ingin Adrian langsung menyetujui tawarannya saja. Adrian rasa apa yang dilakukan mereka tadi hanyalah formalitas saja, karena intinya mereka ingin menundukkan Adrian. Adrian berpikir apakah ia harus pulang saja atau jalan-jalan sebentar di sekitar istana kerajaan. Adrian menanyakan apakah Archia lapar, dan Archia mengatakan rasanya ingin makan meskipun belum lapar. Adrian sebenarnya sudah paham dengan sikap Archia yang sangat suka makan meskipun terdengar mau menolak. Adrian masih teringat tatapan mesum pangeran kedua dan mengajak Archia untuk cuci tangan karena baru saja menyentuh tai. Archia juga mengatakan jika tai itu juga menyentuh baunya, dan Adrian rasa mereka harus bersih-bersih sebelum pergi ke restoran di sekitar kerajaan. Bersamaan dengan itu, seorang pria ingin menawarkan beberapa rekomendasi restoran yang ia ketahui. Adrian yang disapa pria itu bertanya-tanya, siapa pria bertipe mengerikan ketika membuka matanya dengan senyum menyeramkan ini. Adrian terkejut karena pria mengerikan itu ternyata Michael van Reinhardt yang merupakan putra mahkota kerajaan. Terlebih ia memiliki statistik yang gak ngotak. Sepertinya tidak ada yang mengetahui jika putra mahkota sedang berjalan-jalan karena menggunakan mantra pengubah wajah. Michael mengatakan sepertinya percuma menggunakan mantra pengubah wajah pada orang pintar seperti Aura Master dan Archmage karena ia bisa langsung dikenali dan berbeda dengan saudaranya yang bodoh itu. Adrian yang memperhatikan tahu jika Michael tidak bertingkah layaknya putra mahkota dan sekilas tahu jika orang sepertinya tidak boleh dijadikan sebagai musuh. Adrian mengatakan setuju untuk diberitahukan restoran dan Michael ingin memandu Adrian dan Archia secara langsung. Adrian rasa Michael memiliki statistik terlalu bagus untuk seorang manusia, meskipun bakatnya condong ke arah administrasi dan politik. Adrian belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 bakat yang sangat tinggi kecuali Archia. Bahkan Adrian rasa bakatnya lebih baik ketimbang Archia. Statistik Archia memang bagus, tapi terlalu fokus pada skill berpedang. Tapi Michael bisa menjadi penyihir tingkat tinggi meskipun mana miliknya rendah. Michael rasa Adrian memiliki banyak sekali yang ingin ditanyakan padanya, tapi Adrian mengatakan jika ia merasa Michael lebih misterius dibandingkan adik laki-lakinya. Adrian juga sebenarnya penasaran kenapa orang seperti putra mahkota tidak dikenali di kalangan publik. Michael menunjukkan jika mereka akan pergi melewati pintu ini. Setelah masuk ke ruangan, Adrian penasaran kenapa ruangan ini ada sihir teleportasi. Adrian menanyakan bukankah mantra teleportasi tidak bisa digunakan di dalam kastil karena mantra penghalang interupsi. Michael menjelaskan jika ada tambang batu listrik di bawah tanah dan kadang terjadi bentrok mana sehingga menyebabkan gangguan pada mantra teleportasi. Michael kemudian mengeluarkan sebuah remote dan setelah menekan tombol, mantra penghalang teleportasi di sekitar kastil langsung menghilang. Adrian cukup terkejut karena Michael bisa menonaktifkan mantra interupsi dan Michael mengajak Adrian untuk segera pergi. Adrian sudah menduga jika putra mahkota bukan seseorang yang bisa dikatakan biasa dan membuat Adrian bertanya siapa sebenarnya orang ini. Ketika sudah sampai, Michael mempersilahkan Adrian dan Archia untuk masuk ke tempat yang sudah ia persiapkan.
Di sebuah ruang makan yang sangat mewah, layaknya perjamuan keluarga kerajaan, Michael mengatakan mereka bisa bebas berbicara sekarang. Michael kemudian baru ingat jika ia harus segera menyalakan mantra interupsi karena akan membahayakan jika terus dibuka. Michael sambil tertawa mengatakan mantra interupsinya aktif lagi, dan Adrian tentunya sudah tahu jika Michael sendirilah yang mengatur semua ini. Adrian yakin jika pangeran kedua tidak tahu jika putra mahkota lah yang mengendalikan keamanan kastil dan sedang dipermainkan. Adrian bersalaman dengan putra mahkota sambil mengatakan suatu kehormatan bisa bertemu dengannya, dan Michael juga mengatakan hal yang sama. Seorang pelayan kemudian datang dan Michael meminta pelayan itu untuk menyiapkan makanan yang lezat karena ia akan makan siang bersama dengan tamunya. Adrian cukup kesal karena di istana ada banyak sekali talenta kelas atas termasuk pelayan dan putra mahkota. Adrian menanyakan apakah ini istana putra mahkota dan Michael mengiyakan. Michael mengatakan koki di istana dipekerjakan secara pribadi dan ia menjamin makanan yang disajikan adalah yang terbaik. Michael juga menceritakan jika ia adalah salah satu pengikut Adrian di SNS sambil menunjukkan akunnya yang memiliki ilustrasi penampilannya saat ini. Michael mengatakan para bangsawan sangat meremehkan dunia virtual, tapi dirinya sangat menikmatinya, dan itu membuat Adrian berpikir putra mahkota dan pangeran kedua sangat bertolak belakang. Kesan pertama Adrian pada Michael cukup berhati-hati, tapi sepertinya putra mahkota memperlakukannya setara dengannya, dan berbeda dengan pangeran kedua memperlakukannya. Adrian dan Michael begitu menikmati pembicaraan mereka berdua, bahkan mereka juga membahas ketika Adrian mengejek Raven di sosial media. Sementara itu, Archia terlihat sangat menikmati makanan yang akan dihidangkan oleh pelayan hingga air liurnya keluar. Adrian dan Michael juga membahas soal penggemar Adrian dan Archia yang menyambut mereka begitu heboh ketika masuk ke istana kerajaan. Adrian menanyakan apa yang ingin putra mahkota lakukan dengan mengundang mereka berdua kemari. Michael rasa Adrian sudah tahu soal niatannya, dan Adrian paham jika putra mahkota ingin merekrutnya dan Archia menjadi pendukungnya. Adrian menanyakan apa yang diharapkan putra mahkota darinya dan apa yang bisa putra mahkota tawarkan padanya. Michael mengatakan jika ia belum bisa memberikan tawaran apapun karena ia baru bisa memberikan keuntungan setelah mendapatkan tahta. Namun, Michael tidak akan menghentikan Adrian untuk mendapatkan gelar Marquis karena gelar itu sangat sulit untuk didapat, terlebih kekuatan saat ini sedang terbagi. Michael tahu jika pangeran kedua merasa mampu untuk memberi gelar itu, tapi pangeran kedua tidak tahu jika pihaknya juga bisa menghentikan hal itu, dan Adrian rasa itu masuk akal. Adrian tahu alasan Michael tidak menawarkan gelar yang sama seperti Luke, karena itu adalah janji kosong yang bisa hilang dengan mudah jika salah satu pihak tidak setuju. Pada dasarnya, perkataan Michael tidak menghentikannya untuk mendapatkan gelar Marquis ketika berada di pihak pangeran kedua adalah karena ia ingin mendukung Adrian. Michael mengatakan Adrian bisa mengambil semua yang bisa ia dapatkan ketika berada di pihak Luke, tapi setelahnya ia ingin agar Adrian bergabung di pihaknya. Adrian rasa itu tidak buruk karena ia bisa mendapatkan banyak hal ketika bekerja sama dengan putra mahkota. Sebaliknya, jika menolak, ia harus bekerja sama dengan pangeran mesum itu. Adrian mengatakan sebenarnya ia lebih banyak pilihan ketika mendengar solusi yang ditawarkan putra mahkota, dan Michael menanyakan keputusan Adrian saat ini. Adrian mengatakan jika ia akan melakukan seperti apa yang dikatakan putra mahkota barusan.
Michael menanyakan kenapa Adrian tidak memerlukan banyak waktu untuk memikirkannya, tapi Adrian rasa putra mahkota lebih layak mendapatkan tahta daripada pangeran kedua. Adrian sendiri berpikir jika putra mahkota masih akan menang melawan pangeran kedua tanpa dirinya, jadi ia tidak berpikir untuk berkhianat. Michael juga menanyakan apakah Archia sudah memutuskan akan berada di pihak mana. Adrian rasa tak keberatan putra mahkota menanyakan Archia karena ketertarikannya berbeda dengan pangeran mesum yang mencoba mendekati Archia. Adrian menanyakan bagaimana pendapat Archia dan Archia mengatakan jika ia tidak akan ada masalah selagi ia berada di pihak yang sama dengan Adrian. Adrian sebenarnya masih merasa agak canggung ketika Archia mengatakan kalimat itu layaknya seorang pasangan kekasih, dan Michael mengatakan mereka berdua sangat serasi. Adrian menanyakan bukankah pangeran kedua akan curiga jika Michael tidak mencoba menghentikannya ketika mengajukan gelar untuknya. Michael tentunya sudah menyiapkan hal itu karena ia akan sedikit mencoba menghentikannya, dan Adrian rasa itu adalah cara yang tepat untuk membersihkan kecurigaan. Namun Adrian rasa itu tidaklah cukup jika hanya sebatas mendapatkan gelar dan pergi. Adrian menawarkan bagaimana jika mereka mendapatkan sesuatu yang lebih karena membiarkan pangeran kedua memenangkan gelarnya. Michael tidak paham maksud Adrian dan ingin diberikan contohnya. Adrian berpikir tidak ada alasan untuk menghentikannya hanya dengan alasan mundur, dan inilah kesempatan untuk memotongnya. Adrian memberikan contoh yaitu Raven Margrave yang kehilangan 40% kekuatannya karena perasaan pribadinya dan menderita kerugian yang besar dalam permainannya. Michael menebak jika maksud Adrian adalah membuat Raven kehilangan gelarnya sebagai Margrave sebagai imbalan Adrian menjadi Marquis. Adrian rasa itu kesepakatan yang adil, ditambah itu akan menimbulkan banyak kerusakan pada pihak Luke dengan menurunnya pangkat Raven menjadi R. Michael rasa itu berhubungan dengan masalah pribadi Adrian, dan Adrian tidak menyangkalnya karena Raven tak pantas lagi untuk menyandang gelar Margrave. Michael menanyakan bagaimana jika Luke menolaknya, dan Adrian menyarankan Michael mempromosikan anak buahnya menjadi Margrave juga. Adrian mengatakan jika ia akan mendapatkan gelar Marquis sebagai hadiah atas jasanya selama perang, dan ini juga kesempatan yang bagus untuk membuat salah satu bangsawan di pihak Michael menjadi Margrave yang berjuang selama perang. Ada perbedaan besar antara orang baru menjadi Marquis yang mendukung pangeran kedua dan seorang dari pihak putra mahkota yang menjadi Margrave. Jika Michael setuju dengan rencananya, itu akan memaksimalkan pengkhianatan Adrian pada Luke, namun itu malah membuat Michael merasa curiga. Adrian menanyakan bagaimana pendapat Michael soal ini, tapi Michael agak terkejut tadi dan menanyakan siapa saja yang Adrian temui di pihak pangeran kedua sebelum bertemu dengannya. Adrian paham jika pangeran curiga dengan siapa saja ia bertemu bangsawan hari ini. Adrian mengatakan itu ada Baron Walker, pangeran kedua, Viscount Hamilton, dan 6 inspektur lainnya yang menginvestigasinya. Adrian kebingungan apakah ucapannya salah, tapi rupanya Michael sempat salah paham dengan rencana Adrian sebelumnya. Michael dan Adrian akhirnya mencapai satu pemikiran jika memang ide yang bagus untuk mengeruk kekuatan pangeran kedua bersamaan memberi Adrian gelar Viscount. Michael terkesan Adrian bisa membaca rencana pengkhianatannya, tapi Adrian sebenarnya hanya mencoba menebak melalui kacamatanya karena Michael seperti kebingungan dengan rencananya akan bocor. Michael kemudian memuji Adrian karena bisa tahu gambaran besar rencananya dan tidak kaget jika Adrian bisa mencapai Magie Circle 7 di usia 20 tahun yang tidak bisa dicapai semua orang.
Michael kemudian memberikan HP jadul pada Adrian karena itu adalah alat komunikasi yang tak bisa disadap siapapun dan mungkin mereka akan membicarakan lagi mengenai beberapa hal. Michael senang dengan acara makan bersama hari ini dan Adrian bersiap untuk kembali dari istana putra mahkota. Michael berharap mereka bisa berjumpa lagi dan Adrian juga mengharapkan hal yang sama. Adrian dan Archia akhirnya pergi dari kediaman putra mahkota menggunakan sihir teleportasi yang telah disiapkan. Adrian yang sampai di luar istana menanyakan di mana mereka sekarang dan Archia mengatakan mereka sekarang berada di dekat pintu masuk. Adrian tak heran lagi karena putra mahkota adalah orang yang sangat teliti dan mengurus banyak tempat seperti ini. Adrian sekarang mengajak Archia untuk berjalan-jalan di sekitar istana sebelum kembali pulang. Dalam perjalanan, Adrian rupanya bertemu dengan William dan Lopez yang sedang bersama. William dan Lopez sangat terkejut karena tak menyangka tuan muda mereka tiba-tiba muncul ketika mereka berdua sedang berbelanja. Adrian rasa mereka berdua sangat bersenang-senang dan menanyakan apa yang sedang mereka sembunyikan di belakang mereka. Archia kemudian menunjukkan pada Adrian jika di sekitar mereka sangat banyak sekali souvenir dan pernak-pernik bermodelkan Adrian dan Archia. Adrian sangat terkejut karena bagaimana bisa dirinya dan Archia begitu terkenal di dalam kerajaan hingga sangat ramai souvenir mereka. Terlebih lagi, Lopez dan William memborong begitu banyak souvenir Adrian dan Archia hingga tidak bisa disembunyikan. Beberapa berita mengenai Republik Prius diperlihatkan, mulai dari resiko utang yang meningkat dan korupsi parah. Kemudian ada tingkat perekonomian yang menunjukkan tanda-tanda inflasi, meskipun tidak terlalu berpengaruh karena Republik Prius hanya fokus pada kekuatan militer. Selain itu juga, pertanyaan pada putra presiden yaitu Louis yang menemukan warisan Lucas apakah nyata atau palsu mulai viral. Sekarang kita diperlihatkan kerajaan Bringum, di mana sang kaisar sangat marah karena Lucky Encounter milik Archduke Lucas telah jatuh ke tangan Republik Prius. Kaisar Edward sangat marah karena tidak suka dengan penemuan warisan Lucas itu. Terlebih penemuan itu tidak ditemukan di tempat kelahiran Manuel Lucas. Edward sangat kesal karena bawahannya tidak menginvestasikan tenaga yang cukup untuk menemukan warisan itu. Para bawahan tentunya tidak ada yang berani membantah kaisar yang sedang sangat marah dan hanya bisa berkata mereka menyesal. Edward kemudian menanyakan pendapat direktur informasi soal keaslian informasi ini dan Elfrid mengatakan itu 50/50. Edward tak menyangka itu hanya setengahnya dan Elfrid menjelaskan jika kemajuan eksplorasi mereka hanya mendekati metode yang lama dibandingkan kerajaan Bringum. Lokasi itu sendiri ditemukan secara acak dan seharusnya jika metode seperti itu bisa dilakukan, maka penemuan itu harusnya sudah ditemukan 10 atau 20 tahun yang lalu. Terlebih lagi, Republik Prius tidak memiliki pengetahuan tentang kata sandi warisan Manuel Lucas yang tersebar dalam teks yang disebut bahasa Inggris. Jika mereka bisa menemukan warisan itu tanpa petunjuk, artinya itu hanya akal-akalan dan tidak lebih dari sekedar tipuan. Edward menanyakan kenapa Elfrid memberikan mereka peluang 50% pada temuan palsu itu. Dan Elfrid mengatakan itu bisa jadi petunjuk yang dibuat oleh Archduke Lucas. Jika tidak, Elfrid menebak jika seseorang telah menemukan warisan itu dan menyeret kerajaan Prius hanya untuk mengalihkan perhatian saja. Edward menanyakan bukankah orang itu bisa bersembunyi saja dibandingkan membuat kehebohan, dan Elfrid menjelaskan jika kemungkinan orang yang menemukan itu sudah terekspos. Ada banyak variabel yang bisa membuat seseorang melakukan hal itu, dan Elfrid ingin Kaisar melihat secara menyeluruh kemungkinannya.
Edward paham jika manipulasi warisan Lucas ada kemungkinannya, tapi untuk mengelabui semua orang bahwa mereka telah menemukan warisan itu, dibutuhkan manipulasi tingkat nasional. Ada 4 negara yang kemungkinan bisa melakukan hal itu, yaitu Kerajaan Croissant, Aliansi Elysia, Kerajaan Lucia, dan Kerajaan Reinhardt. Tapi Aliansi Elysia memiliki peluang tertinggi karena para elf bisa berbuat buruk lebih dari dugaan mereka. Elfrid mengatakan ada seorang pemuda berusia 20 tahun menjadi mage Circle 7 dan memiliki kekayaan sebanyak 60 triliun dari investasi hingga membuat negaranya jadi gempar, dan Edward curiga dengan bocah itu karena terlalu berbakat. Namun, Elfrid memberitahu jika bocah itu memiliki dukungan dari Kerajaan Lucia dan menjadi salah satu bagian dari mereka, serta banyak bursa yang bersaksi bahwa tidak ada yang salah dengan investasinya, jadi tidak ada bukti jika dialah penemu warisan Lucas. Mendengar hal itu, Edward tidak lagi curiga dan merasa terkesan dengan semua yang dilakukan Adrian dengan bakatnya. Para pelayan juga mengatakan jika kerajaan mereka dulu juga pernah memiliki bakat yang jauh lebih hebat dibandingkan Adrian, yaitu Manuel Lucas. Edward rasa itu masuk akal, terlebih kerajaan Reinhardt sekarang sedang mengalami konflik suksesi yang membuat mereka tidak bisa melakukan manipulasi seenaknya. Elfrid mengatakan urutan kemungkinannya adalah Aliansi Elysia, Kerajaan Croissant, Kerajaan Reinhardt, dan Kerajaan Lucia. Edward ingin mereka melakukan pengawasan sesuai urutan yang dikatakan Elfrid, baik pada bangsawan ataupun rakyat jelata. Edward juga ingin mereka memberi pesan peringatan jika warisan Lucas adalah milik negara mereka, jadi tindakan Kerajaan Prius akan dianggap sebagai pencurian. Jika mereka tidak mengindahkan, Edward akan menjadikan peringatan itu sebagai ancaman untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya pada dunia. Edward rasa menghancurkan satu negara adalah hal yang sangat murah untuk mendapatkan warisan Lucas. Edward juga ingin agar Elfrid melakukan satu hal lagi, yaitu menghubungi pemuda dari kerajaan Reinhardt itu. Edward ingin agar Adrian ditawari imigrasi karena lebih baik menjadi di kerajaan besar seperti mereka daripada di tempatnya sekarang. Dalam sebuah pertemuan bangsawan, beberapa orang sangat terkejut mengetahui jika Adrian membunuh ibu tiri beserta saudaranya di Benteng Langit. Mereka semua berpikir jika Adrian adalah orang gila karena menjadikan keluarga mereka sebagai pertunjukan kembang api dan mempostingnya di sosial media sambil meminum wine. Mereka semua yang di sana sangat ketakutan karena tak menyangka Adrian akan segila ini dan berpikir harusnya mereka tidak cari gara-gara sewaktu kecil. Mereka bahkan panik karena Adrian dan kekasihnya yang memiliki gelar baru itu akan membuat mereka memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Tapi berbeda dengan Isabella Escabel yang berpendapat jika kekalahan Raven hanya karena mereka kabur seperti orang bodoh, dan Adrian pasti kalah jika melakukan pertarungan langsung. Mereka bertanya apakah Isabella tidak takut karena Isabella adalah orang yang paling sering mengganggu Adrian sewaktu kecil, tapi Isabella mengatakan jika mereka semua pengecut. Isabella mengatakan jika kekuatan Adrian tidak akan bisa dibandingkan dengan kekuatan mereka. Terlebih, Isabella berpendapat zaman telah berubah karena sekuat apapun Archmage, mereka akan kalah dengan kekuatan Benteng Langit, dan Aura Master bisa dikalahkan hanya dengan beberapa Vanguard saja. Isabella yakin jika kekuatan mereka, yaitu 1 keluarga Margrave, 1 dan 4 Viscount, bisa dengan mudah mengalahkan Adrian dan Archia. Isabella juga menambahkan jika Adrian akan sulit membalas mereka hanya dengan gelar dan itu membuat teman-teman Isabella jadi cukup lega.
Isabella juga mengatakan jika sebaiknya mereka lebih takut pada bangsawan peringkat tinggi lainnya dibandingkan Archmage dan Aura Master itu. Tapi teman Isabella mengatakan jika mereka tidak memiliki latar belakang sebaik Isabella. Isabella kemudian berpamitan karena ia mau keluar duluan, tapi teman Isabella masih ingin membicarakan soal persekutuan Elysia. Isabella mengatakan ia ada janji dengan ayahnya, jadi ia pergi duluan dan teman Isabella tidak bisa menghentikannya karena memang sepertinya itu urusan yang penting. Buat teman-teman yang bertanya siapa nama keempat bocah itu, admin sendiri kurang paham karena pembuat manualnya sendiri gak ngasih tahu nama mereka berempat, jadi kita sebut saja sebagai geng Isabella. Isabella sendiri adalah salah satu anak bangsawan tingkat tinggi setara dengan Raven Margrave dan hidup bergelimang harta. Isabella sendiri tidak luput dari hubungan dengan Adrian di masa lalu karena mereka seumuran dan bersama di akademi. Pertama kali Isabella mengenal Adrian adalah karena ia memiliki rambut berwarna putih dengan mata birunya yang mudah sekali dikenali di akademi. Di masa lalu, Isabella sangat suka membuli orang lain hanya karena dirinya memiliki derajat bangsawan yang lebih tinggi dan suka merendahkan rakyat jelata. Teman-teman Isabella juga berani ikutan membuli rakyat jelata karena yakin mereka memiliki backingan Isabella yang merupakan bangsawan tingkat tinggi. Tak sampai di situ, Adrian yang mencoba membantu temannya juga diejek karena ibunya juga merupakan rakyat jelata. Adrian di masa lalu juga sudah mengatakan pada mereka jika ia akan membalas perbuatan mereka dengan siksaan yang paling mengerikan. Adrian bersumpah akan membuat mereka menyesal telah lahir di dunia ini. Tapi itu sebenarnya membuat Isabella makin menyukai wajah Adrian yang masam meskipun tampan. Isabella yakin jika Adrian yang tak punya landasan politik tidak akan bisa melakukan apa-apa padanya karena ia sudah mendominasi lingkaran sosial ke-6 di keluarga Margrave. Namun ketika bertemu dengan ayahnya, Isabella sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan ayahnya. Margrave Escabel mengatakan jika pangeran kedua akan memberikan Adrian gelar Marquis karena dia akan menjadi kekuatan utama negara dan pangeran kedua merasa Adrian memang pantas. Isabella tak percaya kenapa anak seorang selir bisa menjadi seorang Marquis, tapi Margrave mengatakan Adrian memiliki potensi besar untuk menjadi seorang Archmage Circle 8 karena masih muda. Margrave mengatakan keberadaan Adrian sangat penting demi keuntungan mereka, jadi tidak ada salahnya untuk membawa Adrian ke pihak mereka. Ditambah lagi, Adrian didampingi oleh Aura Master yang setara dengan Mage Circle 8. Jadi Margrave berharap Isabella bisa berteman baik dengannya dan kalau bisa mereka berdua menikah. Nah, rasain tuh disuruh nikah sama orang yang dulu kau bully. Makanya jangan cari gara-gara sama MC kita. Siap-siap aja Isabella jadi objek balas dendam Adrian. Isabella yang tahu merasa ini adalah situasi yang sangat buruk karena Adrian akan menjadi Marquis ke-6 di kerajaan dan pengaruh politiknya tidak main-main. Isabella yakin jika situasi ini terus berlanjut, maka mereka semua akan dalam keadaan yang sangat dirugikan. Isabella datang kembali karena ingin memberitahukan teman-temannya, tapi mereka semua sudah mabuk dengan obat-obatan dan minuman sambil mengajak Isabella bergabung. Isabella baru sadar orang-orang yang dianggap teman ini adalah orang-orang bodoh yang tidak akan membantu masalahnya. Good job pokoknya buat geng Isabella yang bikin kepala Isabella jadi tambah pusing. Sekarang kita masuk ke game Chronicle Online, di mana Arcia sekarang terlihat tampil sedikit berbeda dengan rambut yang berwarna putih. Tujuan sebenarnya Adrian adalah untuk membuat orang-orang tidak sadar jika ada karakter game yang mirip dengan selebriti. Setelah pulang dari kerajaan, Adrian mulai bermain lagi tanpa henti untuk meningkatkan levelnya dan melakukan beberapa persiapan.
Dalam pertemuan bersama dengan Perseus, anak Perseus menanyakan apakah Tuan Adrian berencana memasuki industri militer, dan Perseus terkejut karena anaknya berbicara santai pada Adrian. Adrian cukup terkesan dengan analisis Grant yang memiliki 3 talenta tingkat tinggi seperti ayahnya Adrian. Grant mengatakan jika produk bahan kart, manufaktur besi, artefak zenit, menara sihir Konia, dan mana patnik seperti kebo yang tidak bisa diharapkan keuntungannya segera. Grant sebenarnya cukup terkejut dengan keputusan Tuan Adrian yang telah menghasilkan puluhan triliun dari investasi dan berpikir mungkin akuisisi perusahaan ini akan menjadi investasi untuk masa depan. Adrian membenarkan jika tambang dan distribusi yang merupakan industri utama Lawrence tidaklah buruk, tapi itu memiliki batasan pertumbuhan yang jelas. Adrian memang merasa mengincar industri militer adalah mangsa yang empuk, dan Grant merasa itu sepertinya rencana yang cocok untuk armage seperti Adrian. Grant juga menanyakan soal prioritas yang harus dijalankan karena ia memikirkan kesesuaian industri mendatang. Adrian mengatakan jika mereka akan memulai industri militer dengan pembuatan perlengkapan Vanguard, dan Perseus menanyakan apa itu mungkin. Adrian mengatakan mereka memiliki prinsip dan metode pembuatan kasar dari perlengkapan Vanguard, dan itu mungkin saja dilakukan selama asisten menjalankannya dengan baik. Manufaktur pembuatan perlengkapan Vanguard terbagi menjadi 3 di kerajaan Reinhardt, yaitu keluarga ibu pangeran kedua, ibu raja saat ini, dan yang terakhir kediaman Reinhardt. Dengan kata lain, jika seseorang mampu memproduksi perlengkapan Vanguard, bisa dikatakan mereka sejajar dengan 3 keluarga besar kerajaan. Tapi menurut Grant, kekuatan besar pasti tidak akan tinggal diam. Adrian rasa tak perlu khawatir soal itu karena ia sudah memikirkan respon bangsawan ketika di kerajaan. Dan itu tidak akan masalah selagi mereka memproduksi tidak lebih banyak dari mereka. Perlu diketahui, perlengkapan Vanguard tidak bisa diproduksi sembarang orang. Bahkan keempat armage kerajaan Reinhardt, kecuali Adrian, hanya 2 orang yang bisa membuatnya. Adrian yakin jika akan terjadi kehebohan jika seorang armage berusia 20 tahun tiba-tiba bisa membuat perlengkapan Vanguard. Adrian mengatakan jika ia tidak akan puas hanya dengan perlengkapan Vanguard saja. Jadi Adrian ingin diberitahu jika ada menara sihir yang dijual. Perseus dan Grant yang mendengarnya langsung terkesan karena Adrian berencana untuk membuat manufaktur benteng langit juga. Di dalam mansion Lawrence, Rayford tidak habis pikir anaknya tiba-tiba akan menjadi seorang marquis. Adrian menjelaskan jika ia menerima tawaran dari pangeran kedua, jadi ia tidak memiliki alasan untuk menolaknya, yang padahal sebenarnya ini adalah ide dari pangeran pertama. Rayford mengatakan semua hal menjadi di luar ekspektasinya setelah Adrian kembali dari medan tempur, dan Sylvia merasa senang karena anaknya seperti akan menjadi seorang nobel. Tapi Adrian mengatakan Earl dan Marquis memiliki gelar yang mirip. Adrian mengatakan gelar Marquis belum apa-apa karena ia setidaknya harus menjadi raja suatu hari nanti untuk bisa membangun harem agar puas. Perkataan Adrian tentunya membuat Sylvia dan Rayford sangat terkejut, tapi Adrian tak paham kenapa orang tuanya bereaksi seperti itu. Rayford mengatakan beraninya bocah tengil sepertinya berkata seperti itu ketika kekasihnya sedang duduk di sebelahnya. Dan Adrian baru sadar jika ia pernah mengatakan akan menikahi Archia pada orang tuanya dulu tanpa pikir panjang. Adrian mengatakan jika itu hanyalah lelucon, tapi Rayford berharap Adrian tahu batasan mana yang harus dijadikan sebagai bahan lelucon dan bukan. Adrian mengatakan Archia saja paham dengan gurauannya, tapi sebaliknya Archia malah memasang wajah yang tertegun. Hanya sekilas, Adrian terkejut dengan perubahan wajah Archia tadi, tapi seketika Archia kembali berekspresi normal.
Sylvia berpesan agar anaknya tidak main-main dengan perasaan wanita tanpa alasan. Dan Adrian mengiyakan meskipun masih penasaran dengan apa yang baru saja Archia perlihatkan. Adrian mengatakan jika ia akan memulai awal baru bagi keluarga Lawrence karena mereka akan diberikan komisi, jadi ia ingin melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Rayford menanyakan apa itu, dan Adrian mengatakan bukan apa-apa, karena ia hanya ingin membersihkan Knight yang korup dan membalas pelayan yang menyakiti ibunya dan dirinya. Selain itu, Adrian juga berencana untuk membalas dendam pada orang-orang di luar kediamannya. Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan betapa takutnya geng Isabella ketika mereka mengetahui jika Adrian sudah merencanakan balas dendamnya kepada mereka. Selain itu, kita juga diberitahu jika Adrian sedang mencoba untuk masuk ke industri militer dengan membuat perlengkapan perang seperti Vanguard dan Benteng Langit. Sebagai informasi tambahan, Adrian membeli menara sihir untuk membantu mengoperasikan Benteng Langit karena Benteng Langit membutuhkan kendali beberapa penyihir. Situasi saat ini memperlihatkan Raja Reinhardt yang ke-23 sedang mendengarkan perdebatan para bangsawan yang setuju dan tidak setuju dengan Adrian yang akan dijadikan Marquis. Mereka yang setuju karena Adrian adalah seorang archmage yang langka di kerajaan dan telah berkontribusi selama perang, sekaligus ahli ekonomi yang telah membangun kekayaannya sendiri, tapi yang tidak setuju merasa gelar itu sangat berlebihan sebagai hadiah. Luke mengatakan sudah banyak negara tetangga yang melirik Adrian karena kejeniusannya, dan jika mereka tidak memperlakukannya dengan pantas, itu akan membuat potensi Adrian tenggelam. Namun, Michael tak setuju karena belum pernah ada seseorang tanpa gelar tiba-tiba menjadi Marquis, dan ia menebak jika Luke ingin memberinya kekuatan karena telah mendapatkannya, tapi Luke mengatakan perkataan kakaknya itu terlalu kasar. Michael rasa tak perlu bersikap manis karena ia tidak akan membiarkan Luke dengan mudahnya mendapatkan gelar itu untuk sosok yang menguntungkannya. Luke rasa perkataan seperti itu sangat tidak cocok untuk seseorang yang disebut sebagai putra mahkota. Michael mengatakan ia akan setuju untuk memberikan Adrian gelar sebagai Marquis asal Luke menyetujui permintaannya. Michael ingin agar Raven Margrave diturunkan dari posisinya sebagai Margrave dan biarkan dia kembali menjadi Earl. Luke mengatakan ia tidak mau melakukannya hanya untuk mendapatkan pengaruh baru, tapi Michael rasa itu bukan saran yang buruk mengingat Raven masih memiliki Earl dan Luke mendapatkan Marquis lainnya. Luke mengatakan ia tidak mau membuang orangnya hanya untuk keuntungan semata, dan Michael menguji Luke yang keras kepala. Michael sudah menduga Luke akan menolaknya, jadi ia memberikan permintaan lainnya sebagai gantinya. Michael ingin agar Otis ditunjuk sebagai Margrave karena ia ikut dalam kontribusi besar selama perang. Terlebih, ia adalah atasan Adrian selama perang berlangsung. Michael tak menyangkal kontribusi besar Adrian selama perang melawan kerajaan Croissant, dan ia rasa Otis berhak untuk mendapatkan setengah kredit atas pencapaian itu. Michael ingin Luke memikirkannya karena tidak mungkin Adrian tiba-tiba diberikan gelar Marquis, dan juga tak mungkin mereka lupa dengan kesalahan Raven Margrave. Raja Reinhardt ingin mereka menyudahi semua perdebatan ini karena ia sudah memutuskan hasilnya. Raja Reinhardt akan mengabulkan permintaan Luke untuk memberikan gelar Marquis pada Adrian dan akan mengangkat Otis sebagai Margrave sesuai permintaan Michael. Dengan ini berarti rencana Michael dan Adrian untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari rencana mengkhianati pangeran kedua telah berjalan sesuai dengan rencana mereka. Tapi tentu saja Luke tidak tahu jika Adrian telah bekerja sama dengan Michael di belakangnya.
Beberapa hari kemudian, ketika hari perayaan kemenangan dilaksanakan, Adrian bersama dengan Sylvia, Rayford, dan Archia datang untuk ikut dalam perayaan tersebut di istana kerajaan. Sylvia menanyakan apakah pakaiannya ini terlihat norak, tapi Adrian mengatakan jika ibunya akan membuat banyak putra terhormat ingin mengajaknya menari. Sylvia mengatakan ia sebenarnya ingin Archia memakai gaun karena akan terlihat lebih cantik, tapi Archia mengatakan ia lebih suka memakai pakaian ini. Sylvia sebenarnya berharap Archia mau memakai gaun karena mereka akan ada pesta setelah upacara resmi penerimaan penghargaan. Beberapa bangsawan yang merupakan geng Isabella sekaligus tukang bully terkejut ketika mereka sedang berpapasan dengan Adrian. Orang itu tidak lain adalah putra Viscount Doherty, putra Viscount Parma, putri Viscount Karma, dan putri Viscount Ronier. Adrian sangat rindu wajah mereka sambil menanyakan di mana majikan mereka sekarang ini berada karena mereka selalu bersama sejak kecil. Mereka mengatakan Isabella akan datang kemari, tapi Adrian sebenarnya ingin ngobrol banyak dengan mereka dan ia mengatakan akan mendatangi mereka lagi nanti. Sylvia menanyakan apakah mereka itu temannya dan Adrian mengatakan mereka dulu adalah teman sekelasnya di akademi. Geng Isabella cukup takut karena sempat ditangkap Archia dengan niat membunuh dan mereka rasa harus mencari perlindungan dari Isabella. Archia menanyakan apakah ia harus membunuh mereka sekarang karena mereka mengatakan jika Adrian tidak bisa melakukan apa-apa sebagai bangsawan baru. Adrian mengatakan itu belum saatnya karena ia sudah membuat janji untuk bertemu dengan mereka kembali. Ngomong-ngomong, geng Isabella masih belum sadar jika Isabella sudah mulai ketakutan ketika ayahnya memberitahu jika Adrian akan dijadikan marquis oleh raja. Dan sepertinya Isabella sedang berusaha untuk bersembunyi agar tidak terseret sama balas dendam Adrian pada keempat orang itu. Dalam istana kerajaan, sebut saja di aula upacara, pelayan menyambut keluarga Lawrence yang sudah datang dan akan menunjukkan tempat mereka duduk. Sebagai keluarga yang akan menjadi bintang utama, keluarga Lawrence mendapatkan kursi VIP di barisan paling depan dan beberapa bangsawan mulai melirik mereka. Hanya dalam sekejap, banyak bangsawan yang langsung menyerbu keluarga Lawrence hingga membuat satu keluarga terkejut. Para bangsawan itu berbondong-bondong datang sambil memuji keluarga Lawrence layaknya penjilat handal karena mereka tahu upacara ini diadakan untuk siapa. Adrian berpikir jika bangsawan kelas atas sudah tahu tentang dirinya yang akan diberikan gelar marquis. Tapi di antara kerumunan banyak orang itu, Adrian menyadari kehadiran Raven Margrave yang sepertinya sedang mencoba menjaga jarak darinya. Raven terlihat masih memiliki wajah yang sangat pucat dan tampaknya masih sangat kesal dengan Adrian. Melihat wajah Raven, Adrian rasa jika Raven sudah diperingatkan oleh pangeran kedua untuk tidak mengganggunya. Siapa yang tidak kesal setelah dipermalukan, dia malah berada di kubu yang sama dengan Adrian. Jadi Raven tidak bisa membalas perbuatan Adrian karena sudah mendapatkan ancaman setelah gelarnya hampir saja hilang jika tidak dibela Luke. Dalam upacara penghargaan, Otis diberi julukan sebagai The Order of Golden Lion dan ditunjuk sebagai Margrave Frontier di Aegis. Adrian rasa jika keputusan yang bagus untuk mengangkat Otis sebagai Margrave karena ia berada di pihak yang sama dengan putra mahkota. Namun, Adrian memperhatikan sepertinya pangeran kedua sedang berbicara dengan salah satu swordmaster terkenal di kerajaan, yaitu Marquis Vincent. Adrian yakin jika Luke sedang membicarakan Archia karena menarik banyak perhatian para aura master. Tapi Adrian yakin jika Archia tidak akan cocok untuk orang seperti pangeran kedua karena dia adalah miliknya.
Pada kesempatan kali ini, giliran Adrian dan Archia berlutut di hadapan Raja Reinhardt untuk mendapatkan hadiah atas pencapaian mereka. Adrian akan diberikan gelar sebagai Marquis dan wilayah Marinkov sebagai tanahnya, dan Archia diberikan gelar Countess dan wilayah Glendale sebagai tanahnya. Selain itu, masing-masing dari Adrian dan Archia akan diberikan hak kepemilikan Preforator Fortress, dan Raja berharap mereka dapat melindungi tanah air mereka dengan baik. Beberapa bangsawan yang mendengar Adrian langsung menjadi Marquis langsung terkejut karena tidak percaya akan ada seseorang yang tidak memiliki gelar tiba-tiba langsung menjadi Marquis. Dalam sistem kerajaan, setiap bangsawan yang baru saja diangkat akan diberikan gelar sebagai baron terlebih dulu untuk bisa bersaing mendapatkan gelar yang lebih tinggi, dan itu pun sangat sulit karena harus memiliki pengaruh dan prestasi. Raja Reinhardt memberikan kesempatan pada Adrian untuk menyampaikan beberapa pesan yang ingin Adrian sampaikan. Adrian menyampaikan rasa terima kasihnya pada Raja Reinhardt yang telah memberikan anugerah padanya dengan rasa yang adil untuk negara. Adrian juga berterima kasih pada putra mahkota dan pangeran kedua yang mendukungnya untuk bisa mencapai posisi saat ini. Selain itu, Adrian ingin menyampaikan jika ada sesuatu yang sangat ingin ia lakukan ketika menjadi bangsawan wilayah dan akan menyampaikannya di depan mereka semua. Adrian mengatakan jika ia menyatakan deklarasi perang wilayah pada keempat keluarga ini, yaitu Viscount Doherty, Viscount Parma, Viscount Karma, dan Viscount Ronier. Pernyataan deklarasi perang wilayah itu tentunya membuat raja beserta kedua pangeran dan keluarga Lauren sangat terkejut dengan perkataan Adrian. Pernyataan perang wilayah itu tentunya sangat menghebohkan mereka karena baru saja seorang bangsawan dilantik malah menyatakan perang. Raja Reinhardt sendiri sudah sakit kepala dengan tingkah anak-anaknya, tapi saat ini ia malah kedatangan orang gila baru yang muncul di negeri ini. Beberapa saat setelahnya, Luke mengatakan jika ia sudah salah paham dengan tujuan Adrian yang dipikirnya memiliki karakter seorang sarjana, tapi malah bersikap agresif. Luke yang berbicara dengan Adrian memberitahu jika bangsawan baru tidak boleh memperluas wilayahnya dalam setahun, dan Adrian mengatakan ia akan mengembalikan wilayah itu pada kerajaan. Luke bertanya apakah Adrian tidak ingin mengurungkan niatnya sampai akhir, dan Adrian mengiyakan. Luke rasa mencoba menghentikannya akan sia-sia, dan Luke mengatakan jika ia kecewa dengan tindakan Adrian hari ini. Adrian sudah tahu jika pangeran kedua akan bereaksi seperti ini, tapi ia yakin jika Luke tidak akan berani mengusirnya. Setelah berbicara empat mata dengan pangeran kedua, Adrian menyusul untuk mengikuti pesta kerajaan, dan Archia telah menunggu Adrian. Adrian yang baru saja bergabung di dalam pesta merasa ada sesuatu yang berbeda pada para bangsawan ini. Jika sebelumnya banyak bangsawan yang mencoba mendekatinya sambil ingin menjadi rekannya, mereka semua kini menjadi takut dan menjaga jarak darinya. Adrian mengatakan jika ia diperlakukan seperti seorang penjahat keluarga, dan Rayford mengiyakan jika Adrian adalah penjahatnya. Adrian meminta maaf karena ia sebenarnya tidak berencana seperti itu karena dia gugup, dan Rayford menanyakan kenapa anaknya sampai kepikiran untuk melakukan perang wilayah. Adrian mengatakan itu untuk balas dendamnya, dan itu membuat Rayford makin pusing lagi. Rayford mengatakan jika perang wilayah dengan keempat keluarga bangsawan akan sangat berbahaya, tapi Adrian mengatakan ayahnya tidak perlu khawatir. Rayford yang sangat pusing akhirnya tidak ada pilihan lain dan mempercayakan semuanya pada Adrian.
Rayford mengatakan ia sudah lama tidak menghadiri pesta yang diadakan keluarga kerajaan, jadi ia ingin menikmati pestanya. Rayford mengajak Sylvia untuk menikmati pesta bersamanya dan ingin Sylvia mempercayakan semuanya pada kemampuan Adrian. Sylvia sebenarnya cukup gugup karena tiba-tiba diajak menikmati pesta berdua, tapi Adrian meyakinkan ibunya untuk pergi bersama ayahnya. Melihat momen romantis kedua orang tuanya membuat Adrian senang karena ibunya telah mengalami kesulitan selama ini berkat Hannah dan akhirnya ibunya bisa mendapatkan perhatian. Karena urusan dengan orang tuanya sudah selesai, Adrian rasa ia harusnya memulai untuk masuk ke acara selanjutnya untuk memenuhi janjinya. Saat ini, geng Isabella sedang kepanikan karena Adrian sangat gila karena ingin melakukan perang wilayah dengan alasan tidak masuk akal seperti kenakalan mereka ketika kecil. Tapi putra Viscount Parma menanyakan apa memang mereka akan kalah karena itu adalah deklarasi perang untuk 4 keluarga. Putra Parma mengatakan mereka adalah bangsawan kelas sekelas Viscount. Jadi harusnya gabungan keempat keluarga mereka sudah cukup untuk menghadapi keluarga Marquis. Putri Viscount Karma yang mendengar itu jadi percaya diri lagi meskipun sedikit cemas, dan Adrian yang mendengar rencana mereka merasa ngeri. Adrian kemudian menyapa mereka dengan santai, tapi geng Isabella sangat terkejut karena Adrian tiba-tiba muncul setelah mendengar mereka merencanakan sesuatu. Adrian rasa mereka tidak sopan memanggil bangsawan Marquis hanya dengan namanya saja, tapi putra Parma mengatakan itu tidak lucu setelah Adrian menyatakan perang wilayah dengan keluarga mereka. Karena putra Parma tidak menghormatinya, Adrian langsung melakukan ritual untuk menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Dengan melemparkan sarung tangannya, Adrian menantang putra Parma untuk berduel karena Adrian tidak tahan dengan kekasarannya. Namun sebelum duel itu terjadi, seseorang datang untuk menghentikannya karena merasa Adrian terlebih dulu memprovokasi mereka. Adrian tak menyangka keempat keluarga sudah datang lebih cepat, dan Viscount Parma mengatakan Adrian tidak bisa melakukan duel karena ada perbedaan besar dalam hal kekuatan dengan anaknya. Adrian menyayangkan karena jika ia bisa memenggal kepala putra Parma, Adrian akan mengecualikan perang wilayah ini padanya. Viscount Parma tak tahu seburuk apa hubungan Adrian dengan anaknya, tapi ia rasa Adrian sudah keterlaluan. Tapi Adrian mengatakan ia hanya ingin mengambil apa yang mereka ambil darinya. Viscount Parma menanyakan apa maksudnya, dan Adrian ingin Viscount Parma menanyakan itu pada anaknya sendiri. Adrian mengatakan lebih baik mereka menyerahkan anak mereka daripada keluarga mereka harus jatuh karena anak mereka yang konyol, karena surat izinnya akan sampai dalam waktu seminggu. Tapi Viscount Parma merasa Adrian sudah kelewatan karena ingin mereka menjual anaknya. Tentu saja Adrian tahu mereka akan bilang seperti itu karena Adrian memutuskan perang ini akan menyeret nama Isabella ke dalamnya. Adrian rasa itu sudah cukup karena orang yang harus diprovokasi Adrian sudah datang dan waktunya mengucapkan sampai jumpa di medan perang pada keempat keluarga Viscount. Putra Parma ingin menenangkan ayahnya, tapi Viscount Parma ingin mereka pulang karena ingin mendengarkan penjelasannya. Geng Isabella yang melihat Isabella menanyakan kenapa Isabella baru muncul sekarang dan ingin dia membantu mereka memberi penjelasan pada orang tua mereka. Isabella yang baru saja melihat kehebohan yang dibuat Adrian langsung panik karena masih tidak menyangka kengerian yang akan Adrian buat. Di sosial media, rumor soal Adrian yang menyatakan perang wilayah membuat heboh netizen. Namun kebanyakan dari mereka mendukung ketika tahu masa lalu Adrian dengan anak-anak keempat Viscount itu.
Meski tidak disebar Adrian, rumor itu menyebar dengan sendirinya, hingga banyak yang tidak menyalahkan Adrian atas tindakannya itu, dan membuat Adrian tersentuh. Sekarang ini, Adrian sedang bertemu dengan seseorang yang tidak lain adalah penjual benteng langit yang menjelaskan spesifikasi dan harganya. Adrian rasa harga benteng langit sangat gila, dan orang-orang pasti yakin jika Adrian tidak akan bisa melakukan perang wilayah dengan kekuatan militernya sekarang. Adrian rasa mereka semua salah paham karena jika ia kekurangan kekuatan militer, maka ia hanya harus menutupinya dengan membeli seluruh benteng langit yang dijual. Saat ini Adrian memiliki kekayaan sebesar 48 triliun tunai dan ditambah properti sitaan dari faksi Anna dan Cedric hingga 70 triliun. Karena jumlah transaksi yang besar, penjual mengatakan Adrian harus membayar setengah bayaran langsung, dan Adrian tak masalah karena ia juga mendapatkan potongan pajaknya. Penjual itu tentunya sangat senang, dan Adrian merasa tidak rugi meskipun membeli 8 benteng langit, ia masih dapat kembalian 20 triliun. Pembelian benteng langit dirasa sangat besar, sampai Adrian berpikir jika uangnya tidak nyata, meski ia baru saja membayar setengahnya dan harus menyicil lagi sampai 50 triliun ke depan. Adrian yang berjalan di lorong setelah membeli benteng langit tak menyangka akan bertemu dengan orang itu lagi. Adrian menyapa Otis yang kini sudah menjadi Margrave, dan Otis juga menyapa Adrian yang telah menjadi Marquis. Adrian mengatakan Otis bisa santai saja berbicara dengannya, tapi Otis menanyakan apakah boleh seperti itu. Adrian mengatakan tidak boleh jika itu Earl Otis, tapi sekarang sudah naik pangkat menjadi Margrave dan mereka berdua tertawa bersama. Otis baru ingat tujuannya ke sini dan malah bertemu dengan Adrian. Otis bertanya apakah urusan Adrian di sini adalah untuk membeli benteng langit, dan Adrian mengatakan jika ia sudah membeli semuanya, tapi Otis sudah menduganya. Otis tak punya pilihan lain selain melakukan reservasi, dan Adrian sudah menduga Otis akan membeli benteng langit karena batas kekuatan militernya sudah naik. Otis kemudian memperkenalkan anaknya yang dulu sempat ia ceritakan, dan Adrian ingat jika putri Otis terkenal sebagai Begundalan. Layaknya memberi salam pada para bangsawan tinggi, Michelle memperkenalkan dirinya yang merupakan anak Otis sambil memberikan salam. Adrian juga senang dengan Michelle sambil memperkenalkan Archia yang merupakan tunangannya kepada Michelle. Adrian rasa rumor soal Michelle yang merupakan psikopat dengan reputasi buruk hanyalah rumor karena dia tidak terlihat begitu. Namun, Adrian sangat terkejut ketika melihat statistik Michelle yang memiliki trait penalaran bahasa Inggris. Adrian tak habis pikir jika bahasa Inggris yang dimaksud adalah bahasa Inggris yang sama dikenalinya. Pada chapter sebelumnya, kita diceritakan tentang bagaimana Adrian memprovokasi keempat keluarga Viscount untuk menyerahkan anak mereka. Namun, tujuan Adrian sebenarnya adalah untuk memancing keributan supaya dalang dibalik pembuliannya ketika di akademi, yaitu Isabella, untuk segera muncul. Selain itu, Adrian juga memborong semua benteng langit yang dijual kerajaan hingga menghabiskan triliunan jarahan dalam sehari untuk persiapan peperangan. Namun setelah membeli benteng langit, Adrian terkejut ketika mengetahui jika anak Otis, yaitu Michelle, memiliki trait dalam bahasa Inggris yang memungkinkannya untuk menemukan warisan Lucas. Adrian benar-benar terkejut ketika mengetahui jika ada seseorang yang memiliki trait untuk menemukan warisan Lucas di dunia ini. Adrian tidak bisa membayangkan apakah ada bahasa Inggris lainnya di dunia ini, mengingat bahasa Inggris cuma ada di dunianya. Otis menceritakan jika Michelle sejak dulu sudah berusaha keras untuk menemukan vat milik Archduke Lucas.
Otis memprovokasi jika warisan itu sudah ditemukan di Republik Brius, sambil mengatakan Michelle sudah putus asa, tapi Michelle membantah jika warisan itu pastinya palsu. Adrian rasa Michelle pasti akan menemukan terlebih dulu jika dirinya tidak memiliki jet sejak lahir, dan Adrian menanyakan kenapa Michelle yakin jika itu palsu. Michelle mengatakan jika lokasinya tersembunyi di tempat yang tidak satu orang pun tahu, dan ia tidak akan tertarik ke Republik Brius hanya untuk melihat warisan palsu itu. Adrian menanyakan memangnya di mana lokasi seharusnya, tapi Michelle mengatakan detail lokasinya sangat rahasia dan tidak bisa ditemukan meski mereka adalah bangsawan. Perkataan Michelle ada benarnya karena Hollywood adalah tempat yang jauh dari kenyataan dan para bangsawan tidak akan berpikir untuk masuk ke dalamnya. Adrian awalnya berpikir jika Michelle hanyalah fanatik warisan Lucas, tapi sepertinya ia sudah hampir mendekatinya dengan prediksi yang samar-samar. Adrian dan Michelle juga terlihat asik mengobrol satu sama lain dan berbagi kontak hingga membuat Otis terlihat seperti NPC lewat. Michelle mengatakan ingin berkirim pesan kapan-kapan jika Adrian tidak keberatan, dan Adrian juga tidak sabar ingin berbincang lagi dengan Michelle lain waktu. Mereka akhirnya berpamitan karena masing-masing masih memiliki sesuatu yang harus diurus. Archie menanyakan apakah ia harus membunuhnya, tapi Adrian mengatakan tidak karena mereka harus mengawasinya terlebih dulu. Adrian memang merasa harus mengawasi Michelle lebih lama lagi karena dialah satu-satunya yang Adrian ketahui telah mendekati warisan Lucas. Saat ini, keempat Viscount sedang berkumpul sambil mendengarkan laporan jika Adrian sudah membeli 8 benteng langit, 400 perlengkapan Vanguard eksklusif, 400 hoverboard Vanguard, 8 kapal Vanguard, artefak teleportasi, 400 efek armor, 400 pedang kesatria, dan kapal pengangkut. Keempat Viscount tidak habis pikir jika Adrian berkeliling seharian di ibu kota kerajaan sambil membeli begitu banyak perlengkapan militer. Keempat Viscount mengatakan jika Adrian itu gila karena mengeluarkan 140 triliun jarahan dalam sehari, meskipun baru mengeluarkan 70 triliun yang dibayar karena sisanya akan dicicil. Viscount Karma berpikir jika uang segitu besarnya sama saja dengan seluruh anggaran kerajaan dalam setahun, dan ia merasa telah meremehkan Adrian. Viscount Doherty berpendapat Adrian adalah bangsawan baru yang tidak memiliki kesatria dan akan sia-sia jika Adrian memiliki banyak perlengkapan militer tanpa ada yang menggunakannya. Namun, Viscount Ronier berbeda pendapat karena menurutnya selama ini apa yang mereka rencanakan tidak pernah sesuai ekspektasi mereka sejak Adrian muncul. Menurutnya, tidak seharusnya mereka berpikir dengan cara biasa, mengingat Adrian adalah seorang jenius yang mampu menjadi Archmage di usianya yang masih muda. Viscount Ronier mengatakan jika mereka sebaiknya memikirkannya dalam situasi paling buruk, karena mereka tidak akan bisa bergerak jika terus kebingungan seperti ini. Seorang pelayan datang memberitahu jika sebelum Adrian mendapatkan gelarnya sebagai Marquis, Adrian sudah memposting lowongan kerja sebagai kesatria di diari daring. Kabarnya, ada 4.000-an komentar yang ingin mendaftarkan diri ke sana, dan keempat Viscount rasa Adrian sudah banyak tingkah sebelum mendapatkan gelarnya. Selain itu, kabar soal Adrian yang mengakuisisi Magic Tower dan perusahaan artefak juga sudah tersebar, dan itu membuat tebakan Viscount Ronier benar. Viscount Karma berpendapat jika kemungkinan mereka akan melawan Adrian dalam perang wilayah dengan kekuatan penuh seorang Marquis. Viscount Parma menambahkan jika tidak hanya itu, ia juga mengungkit kekuatan seorang Archmage Circle 7 dan juga tunangan Adrian yang merupakan seorang Aura Master. Membayangkannya saja membuat keempat Viscount sudah merasa ngeri dengan kekuatan militer yang dimiliki Adrian.
Berpikir jika kekuatan militer Adrian sudah melampaui kekuatan maksimum seorang Marquis, membuat mereka semua berpikir akan terbantai secara sepihak. Viscount Karma berpendapat jika mereka bisa mengumpulkan kekuatan, karena keluarga kerajaan pasti tidak akan tinggal diam. Tapi Viscount Ronir mengatakan jika Adrian tak akan memikirkan hal itu, karena ia sendiri menyatakan perang tepat di hadapan raja. Perdebatan tak henti itu tentunya membuat Viscount Parma semakin pusing dengan semua kegilaan ini, karena mereka begitu dipermalukan. Viscount Parma yang sudah tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi, menyuruh pelayannya untuk segera membawa si keparat itu kemari, tapi pelayan menanyakan maksudnya. Viscount Parma ingin pelayan itu segera membawa orang yang menjadi alasan utama di balik kebuntuan mereka untuk melawan Adrian. Saat ini kita diperlihatkan wilayah milik Marquis Adrian, yaitu kota metropolitan Marinkov, yang terlihat sangat maju dengan gedung-gedung menjulang tinggi. Adrian sebenarnya masih merasa baru di sini, tapi ketika melihat kota yang besar, membuat Adrian benar-benar merasa sudah menjadi seorang penguasa besar. Tak lama, seseorang datang sambil menanyakan bagaimana pendapat tuannya soal pasukan kesatria yang baru saja dibentuk. Orang yang datang tidak lain adalah Perseus bersama dengan Baron Helena yang merupakan kepala keamanan kota dan pemimpin kesatria yang dikirim. Adrian mengatakan jika kemampuan kesatrianya agak kurang, tapi itu cukup bagus, dan William mengatakan jika suatu keajaiban pasukan yang dibentuk dalam waktu singkat bisa sebaik ini. Perseus begitu bangga mendengar tuannya memiliki pengetahuan luas soal militer, dan Adrian mengatakan itu hanya keberuntungannya saja karena mereka datang untuk bekerja padanya. Tak hanya Perseus, Helena juga memuji tuannya karena selalu mengejutkan bawahan mereka sampai kehabisan kata-kata. Helena mengatakan jika tuannya sangat luar biasa karena setelah membawa peralatan militer seperti benteng langit dan perlengkapan vanguard, bahkan tuannya juga menyiapkan kesatrianya. Adrian mengatakan itu hanya keberuntungan, tapi Helena dan Perseus tidak setuju karena perhitungan tuannya sangat matang hingga tidak ada satupun yang tersia-sia. Pujian itu membuat Adrian malu, tapi ia tidak perlu memberitahu mereka jika semua rencananya berjalan dengan lancar sampai membuat semua orang terpesona. Adrian menanyakan apakah pasukan kesatria sudah siap untuk diberangkatkan ke medan perang, dan Perseus mengatakan itu tidak ada masalah karena mereka juga memiliki pengalaman. Adrian rasa jika inilah saatnya bagi dirinya untuk bergerak memulai perang melawan Viscount. Di udara juga terlihat beberapa metal fortress dari generasi 1, generasi 2, generasi 2.5, sampai generasi ketiga yang siap untuk diberangkatkan. Benteng langit itu adalah pemberian kerajaan yang sudah berhenti diproduksi, dan Adrian berpikir untuk menjualnya setelah menggunakannya beberapa tahun dengan harga yang murah karena ia tidak bisa membuang sesukanya. Adrian mengatakan mereka akan segera bergerak jika tidak ada masalah lain karena mereka akan berangkat hari ini, dan Perseus terkejut. Adrian memberikan mereka waktu untuk persiapan selama 3 jam dan ingin membagi mereka dalam 4 grup untuk mengunci mereka agar tidak bisa kabur. Selain itu, pasukan utama beserta Adrian dan Archia akan masuk ke dalam kota dan akan menguasai wilayah satu persatu. Perseus rasa mereka tidak bisa melakukan itu karena surat izin yang diperlukan dari kerajaan belum ada. Adrian mengatakan cepat atau lambat izinnya akan diberikan, jadi anggap saja ini sebagai latihan karena itu adalah alasan yang sering dipakai orang-orang. Adrian berpikir jika inilah saatnya untuk memimpin langsung bawahannya dengan ikut terjun langsung ke dalam perang bersama mereka dan bukannya memimpin di tempat yang aman.
Di sisi lain, kondisi keempat Viscount sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dimulai dari Viscount Parma yang menghajar anaknya, Viscount Doherty yang mabuk-mabukan, anak Viscount Rainier yang meminta ampun pada ibunya, dan anak Viscount Karma yang bersembunyi di balik selimut. Adrian rasa inilah waktunya untuk memamerkan kekuatan militernya tanpa ragu pada semua orang dan mulai memenangkan hati bawahannya dengan menjadi sosok pemimpin yang memimpin di barisan depan. Adrian yakin jika inilah waktu yang tepat untuk mulai bergerak karena kemenangannya sudah menunggu. Kapter sebelumnya menceritakan tentang kepanikan keempat keluarga Viscount ketika mengetahui jika Adrian akan membeli perlengkapan militer yang begitu banyak. Bukan hanya itu saja yang membuat mereka panik, karena Adrian rupanya sudah menyiapkan pasukannya sebelum deklarasi perang. Terlebih, Adrian adalah seorang archmage yang sangat kuat dan juga memiliki seorang aura master di sampingnya. Di sisi lain, Adrian juga sudah mulai bergerak untuk maju menghadapi para Viscount di wilayah mereka karena merasa kemenangannya sudah menunggu dan tak lama surat izin berperangnya akan datang. Saat ini kita diperlihatkan kondisi wilayah Viscount Parma yang sedang terjadi kericuhan karena peperangan bisa terjadi kapan saja. Seorang wanita yang tidak lain adalah Elfriede tidak menyangka jika Reinhard akan memberikan gelar Marquis pada Adrian, padahal ia diperintahkan Kaisar untuk membawanya. Elfriede ingin melihat apakah Adrian memang orang gila atau eksentrik saja karena setelah menerima gelar, dia langsung menyatakan perang pada keempat Viscount. Seorang wanita datang pada Elfriede sambil berkata bahwa ia tak menyangka akan ada pengunjung lain yang tertarik menonton Adrian. Elfriede sendiri tak menyangka jika ia akan bertemu dengan Olivia di tempat ini, padahal ia sudah mencoba membaur dengan masyarakat sekitar. Sebagai penyihir terkuat di masing-masing kerajaan, pertemuan Olivia dan Elfriede tentunya bukan pertemuan biasa karena sebagai penyihir terbaik, mereka memiliki ketertarikan pada orang yang sama. Di sisi lain, Adrian saat ini sedang terlihat bersantai di dalam kastil musuh sambil tersenyum, dan itu membuat penjaga di sana jadi tanggung. Penjaga itu mengatakan jika Marquis Adrian masih belum memiliki izin untuk perang wilayah, tapi kenapa sudah mengerahkan pasukannya di kastil Viscount Parma, jadi ia rasa Adrian sudah mengabaikan hukum. Adrian rasa penjaga itu sudah salah paham dengannya, tapi penjaga itu tidak paham apa yang dimaksud. Adrian mengatakan jika mereka sedang latihan saja, dan karena ia tidak menyerang wilayah Viscount, jadi ia tidak melanggar hukum sama sekali. Adrian mengatakan penjaga bisa melanjutkan pekerjaannya, dan tidak perlu khawatir Adrian akan menyerang. Penjaga menanyakan bukankah Adrian akan langsung menyerang mereka jika izin sudah dikeluarkan, dan Adrian mengatakan tentu saja karena pasukannya sedang berlatih di sini. Penjaga mengatakan itu sangat konyol dan tidak bermoral, tapi Adrian berpikir bukankah perundungan yang dilakukan anak Viscount itu juga termasuk tidak bermoral. Penjaga itu juga berpendapat jika izin perang wilayah tidak akan diberikan karena kerajaan tidak akan mengizinkan pertengkaran di masa kecil menjadi alasan perang. Ketika penjaga itu sedang mengoceh tentang pendapatnya, Adrian mendapatkan telepon dari bawahannya yang sepertinya berhubungan dengan izin perang wilayah, dan Adrian seketika membungkam mereka semua. Bawahan yang menelpon Adrian memberikan laporan jika izin perang wilayah telah diberikan oleh kerajaan, dan penjaga itu sangat terkejut. Adrian rasa ini waktu yang pas untuk mengatakan pada penjaga jika keluarga kerajaan sepertinya memiliki pendapat yang berbeda. Penjaga tidak bisa percaya dengan itu hingga berpikir apakah mereka sudah dibuang oleh keluarga kerajaan. Adrian mengatakan mungkin saja kerajaan sudah memutuskan berdasarkan siapa yang lebih berharga untuk mereka.
Penjaga itu mencoba membujuk Adrian untuk membuat keputusan yang rasional, tapi Adrian mengatakan satu-satunya yang harus dibujuk adalah Viscount Parma dan bukan dirinya. Adrian mengatakan jika satu-satunya cara agar wilayah Parma bisa selamat adalah dengan menyerah. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menghindari perang ini. Perseus kemudian memerintahkan untuk mengaktifkan sihir gangguan teleportasi agar tidak ada satupun bangsawan yang bisa melarikan diri. Selain itu, Benteng Langit dan pasukan Vanguard milik Adrian juga sudah mulai bergerak karena tujuan mereka adalah meruntuhkan Viscount Parma setelah sihir gangguan diaktifkan. Penjaga beserta 2 pengawalnya tentunya jadi ketakutan karena tak menyangka perang akan terjadi secepat ini. Adrian menanyakan kenapa penjaga tidak segera pergi, padahal ini bukan saatnya untuk bersantai seperti beberapa saat yang lalu. Penjaga itu tentunya langsung bergegas pergi untuk menuju ke barisannya. Begitu juga dengan Adrian yang sepertinya akan segera bergerak. Adrian kemudian menggandeng Arcia karena ia ingin segera menikmati waktu mereka berdua untuk menghabisi para musuh. Adrian mengatakan jika ia akan pergi ke barisan depan bersama dengan Arcia dan Perseus harus melakukan tugasnya. Adrian memerintahkan Perseus untuk mengambil alih komando sementara dan Perseus begitu terkejut karena langsung disuruh untuk menjadi komandan perang. Perseus ingin tua muda untuk menjelaskan apa maksudnya ini, tapi Adrian sudah tidak mau mendengarkan Perseus karena sedang sibuk bersama Arcia. Seperti yang diharapkan dari mantan wakil komandan Lawrence, Perseus dengan baik mengambil alih komando sambil memberitahu jika Adrian dan Arcia akan ikut ke barisan depan. Seseorang pernah berkata, bahkan setelah balas dendam, tidak ada perasaan selain kesia-siaan yang tertinggal, dan pada akhirnya balas dendam akan melahirkan lebih banyak balas dendam. Tapi Adrian memiliki pendapat berbeda karena tidak ada yang memberikan tujuan lebih jelas daripada balas dendam. Mulai dari Cedric, Anna, sampai penjahat akademi, Adrian berpikir menghapus keberadaan mereka bisa dibilang menjadi titik awal mula masa depannya yang baru. Menurut Adrian, akan sangat menyenangkan melihat semua musuhnya berteriak dengan wajah penuh kengerian ketika ia membalas mereka. Di saat Adrian yang penuh kegirangan di luar sana, putra Parma yang bernama Zerit sedang menangis ketakutan hingga berteriak seperti orang kesurupan. Zerit Parma sangat ketakutan karena ia baru saja mendengar ledakan besar di luar kastilnya dan merasa jika Adrian sudah sangat gila. Zerit menanyakan pada pengawalnya apakah Viscount Parma bisa menang melawan Adrian, tapi kesatria mengatakan pasukan Adrian 2 kali lebih banyak dari pasukan mereka, serta ada Archmage dan Aura Master. Kesatria mengatakan jika pasukan Viscount tidak ada kesempatan untuk menang, tapi itu membuat putra Parma marah karena sudah membayar mereka dengan harga yang besar, tapi malah memberikan omong kosong itu. Zerit Parma mencaci maki kesatria itu karena tidak berguna dan menanyakan menurutnya apa yang akan terjadi jika ia kalah dalam perang ini. Sambil menahan tangannya yang sangat ingin memukul anak tuannya, kesatria itu mengatakan jika tuan muda masih mementingkan dirinya sendiri di situasi seperti ini. Kesatria itu mengatakan ada satu hal yang harusnya tuan muda lakukan ketika dalam situasi seperti saat ini, yaitu mati di tangan Marquis Adrian. Kesatria rasa amarah Adrian akan berkurang setelah membalaskan dendamnya pada tuan muda, dan itu lebih baik untuk mengurangi kerusakan pada wilayah mereka. Putra Parma tak menyangka kesatria ayahnya akan berkata seperti itu, tapi kesatria itu yakin jika semua orang yang berada di dalam kastil pasti berpikir hal yang sama dengannya. Para kesatria itu merasa sangat sial karena tuan mudanya yang berperilaku buruk, tapi mereka lah yang harus terancam mati hari ini.
Kesatria itu yakin jika pasukan yang gugur di bawah sana tidak akan menyalahkan Adrian, tapi akan menyalahkan Tuan Muda. Para kesatria juga mengatakan jika ada lebih dari puluhan orang yang tidak bersalah mati secara langsung dan tidak langsung di tangan Tuan Muda. Dan mereka berterima kasih berkat Tuan Muda. Mereka tahu apa yang dimaksud dengan kau menuai apa yang kau tabur. Tapi Putra Parma merasa ia tidak bersalah karena ia hanya ingin menghukum orang gagal dan rendahan itu. Terlebih, dirinya merasa adalah kelompok dari penguasa yang harusnya tidak akan ada masalah karena ia memiliki hak untuk melakukan itu dan Adrian saja yang tidak normal. Tak lama, komandan kesatria langsung datang dan membuat Putra Parma cukup lega karena ia ingin pergi dari sini. Putra Parma juga mengatakan jika mereka bisa meminta bantuan pada wilayah lain, mereka pasti bisa mendorong mundur pasukan Adrian dengan jumlah mereka. Namun sepertinya, komandan kesatria tidak ada niatan sedikit pun untuk memenuhi perintah Tuan Muda dan menyerahkan perlengkapan vanguard. Komandan kesatria ingin Tuan Muda untuk memakai peralatan ini dan mengajukan duel 1 lawan 1 dengan Marcus Adrian karena ini adalah perintah Viscount. Putra Viscount yang menolaknya tentunya dipaksa untuk memakainya hingga ia meronta-ronta seperti anak kecil. Jared Parma juga akhirnya teringat perkataan Adrian jika ia akan membuat mereka menyesal telah lahir di dunia ini. Pada chapter sebelumnya, Adrian sudah memulai pergerakannya dengan berkunjung ke wilayah Viscount Parma dengan alasan latihan perang. Setelah mengetahui jika surat izin untuk perang wilayah sudah datang, Adrian langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap berperang. Tapi di sisi lain, Jared Parma sangat ketakutan ketika mengetahui jika pasukan Adrian sudah mulai menyerang wilayahnya. Tak sampai di situ, Jared Parma kini juga dipaksa untuk memakai peralatan perang vanguard dan diminta untuk menantang duel Adrian. Setelah memaksa Jared untuk memakai seragamnya, para kesatria vanguard milik Viscount Parma kini sedang berjalan di lorong kastil yang sepertinya akan keluar. Di antara kesatria itu, putra Viscount Parma juga ikut berseragam vanguard setelah dipaksa untuk memakainya. Sebelum itu, komandan kesatria mengatakan untuk tidak perlu putus asa seperti itu, karena meski Adrian adalah archmage, tapi mage tetaplah mage. Komandan mengatakan peralatan vanguard yang dikenakannya harusnya bisa digunakan untuk melawannya, tapi Putra Parma tidak percaya jika dia bisa menang. Komandan mengatakan ini bukan soal menang atau kalah, tapi supaya Tuan Muda tidak terus bersembunyi sambil gemetaran ketakutan, lalu kepalanya akan melayang. Komandan menambahkan, apapun keputusan yang dibuat, namun yang jelas Tuan Muda harus menjadi tumbal atas balas dendam Marcus Adrian. Tapi, komandan masih mencoba meyakinkan Putra Parma untuk melawan Adrian ketika lengah dan memanfaatkan keuntungan menggunakan peralatan vanguard untuk membunuhnya. Komandan meyakinkan jika Tuan Muda bisa menjadi pahlawan Viscount karena dengan membunuh Adrian akan membuat wilayahnya berakhir karena belum memiliki istri ataupun keturunan. Putra Parma tidak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginan mereka, meskipun ia hanya akan dijadikan badut dalam pertarungan. Putra Parma mengatakan ia akan membunuh Adrian dan akan menghukum kesatria yang menyuruhnya melakukan ini. Tapi para pasukan kesatria itu malah mengatakan jika mereka akan menerima hukuman apapun jika Tuan Muda selamat. Putra Parma kini berpikir mungkin ia bisa berhasil membunuh Adrian dengan peralatan canggih dari seorang vanguard. Terlebih peralatan ini diyakini dapat membunuh seorang mage. Putra Parma yakin jika ada keajaiban jika ia menyerang Adrian, namun sepertinya apa yang dilihat oleh Putra Parma adalah pembantaian sepihak yang dilakukan Adrian pada pasukan vanguard miliknya.
Seketika itu, Zerit Parma menyadari untuk tidak maju melawannya karena orang yang berada di depan sana adalah seorang monster. Putra Parma tentunya sangat terkejut dengan kekuatan Adrian yang mampu menggunakan sihir dengan begitu mudahnya. Dan juga ada Arcia yang begitu cepatnya dalam membantai pasukan Viscount yang dilindungi armor. Zerit Parma benar-benar tidak menyangka jika kekuatan seorang Archmage dan seorang Aura Master akan memiliki kekuatan sebesar ini. Zerit Parma menanyakan apakah komandan tidak sedang bercanda untuk menyuruhnya mengajak duel Adrian agar dirinya juga ikut terbantai. Terlebih lagi, saat ini pasukan Vanguard milik Viscount Parma sedang sangat kewalahan menghadapi Adrian yang seorang diri. Pasukan Vanguard yang mengepung dan menyerang Adrian secara bersamaan tampaknya tidak membuahkan hasil karena Adrian bisa dengan mudah menghindarinya. Bahkan ketika menghindari kepungan itu, Adrian masih sempat-sempatnya mengeluarkan sihir sambaran petir tanpa menggunakan mantra. Tak hanya sampai di situ, selain pasukan Vanguard yang kewalahan, benteng langit milik Viscount Parma juga mulai menunjukkan kekalahannya. Tak dapat dipungkiri, benteng langit Adrian yang begitu banyak bisa mengepung dan menghancurkan benteng langit Parma dengan sangat mudah. Suara kejatuhan benteng langit milik Viscount Parma membuat bocah penakut itu sangat ketakutan karena merasa hidupnya akan segera berakhir di sini. Ketika Zerit sedang ketakutan, Adrian menyapa tuan muda dari Viscount Parma itu dengan penuh bahagia dan ceria. Adrian mengira ia harus bermain petak umpet dulu sebelum menemukannya, tapi ternyata akan semudah ini karena dia menyerahkan dirinya sendiri. Para kesatria yang membawa Zerit terlihat langsung menyerah tanpa perlawanan apapun, dan Zerit terlihat gemetaran ketakutan melihat Adrian dari dekat. Komandan Vanguard Parma kemudian mendorong Zerit untuk maju sendirian menghadapi Adrian. Dan Zerit tentunya cukup terkejut karena bawahannya sepertinya benar-benar mau menumbalkannya. Komandan ingin agar Zerit segera melakukan apa yang sebelumnya Viscount Parma rencanakan, dan Zerit tentunya tidak punya pilihan lain. Meski dengan suara yang gemetaran, Zerit berteriak untuk menantang Adrian duel 1 lawan 1 jika Adrian berani. Adrian yang mendengarnya tentu saja heran karena bagaimana bisa bocah penakut ini tiba-tiba mengajukan duel ketika perang sedang berlangsung. Zerit mengatakan jika Adrian adalah seorang bangsawan yang menghargai kehormatan, jadi Adrian pasti tidak akan bisa menolaknya. Adrian rasa bocah ini sudah miring otaknya karena saking takutnya untuk mati. Dan Adrian sepertinya mengeluarkan sebuah perintah pada seseorang. Hanya dalam sekilas, sebuah serangan langsung mengenai tangan Zerit tanpa ia sadari dan membuatnya sedikit kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Zerit langsung berteriak kesakitan setelah mengetahui jika tangan kirinya telah hilang, dan Zerit langsung mengatakan jika ia sudah sekarat. Adrian tidak mau perang ini berakhir begitu saja karena ia sudah menghabiskan 70 triliun jarahan untuk membeli peralatan perang dengan cara menyicil. Adrian sebenarnya senang karena ia sepertinya bisa segera melunasi cicilannya ketika sudah memenangkan perang melawan para Viscount. Adrian menyinggung jika ada banyak sekali peralatan Vanguard yang berjatuhan hingga benteng langit di halaman belakang, dan terlihat jika serangan yang menghilangkan tangan Zerit adalah ulah dari elang hitam. Adrian mengatakan sepertinya tidak buruk untuk menjadikan harta kekayaan milik Viscount Parma sebagai hadiah perang. Zerit menanyakan apakah itu tujuan sebenarnya Adrian, dan Adrian berkata tujuannya adalah melakukan balas dendam sambil mendapatkan keuntungan. Seperti kata pepatah, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Perkataan itu membuat Zerit makin ketakutan karena tak menyangka Adrian akan menjadi seseorang yang lebih menyeramkan daripada monster.
Adrian kemudian mengingatkan jika Zerit pernah mematahkan tulang-tulangnya seperti humerus 1 kali, tulang karpal 1 kali, dan tulang tarsal 1 kali. Adrian mengatakan jika dirinya bisa menahan semua siksaan yang membuatnya harus patah tulang karena ia memiliki kesabaran yang kuat. Namun, Adrian juga mengingatkan jika mereka juga menyiksanya secara mental sampai membuatnya kesal dan itu membuat Archia yang mendengarnya marah. Namun sebelum Archia mendatangi Zerit, Adrian menghentikan Archia karena ia tidak ingin membuat Zerit mati dengan mudah. Adrian kemudian memberikan sihir penyembuhan pada Zerit sebab ia tidak ingin Zerit mati karena kehabisan darah sebelum ia menyiksanya. Adrian ingin agar vanguardnya untuk membawa dan merawat bocah itu karena ia akan membuat agenda sendiri untuknya dan Zerit begitu ketakutan hingga meminta ampun pada Adrian. Adrian kemudian menanyakan apa yang harusnya ia lakukan pada tawanan yang membawakan tuan muda mereka padanya. Komandan Vanguard Parma kemudian menawarkan apakah Adrian mau diantarkan langsung ke kantor pemimpin mereka. Adrian dengan senyum bahagianya tentunya tidak menolaknya karena senang ada orang yang begitu baik padanya di sini untuk mengantarkan langsung pada pemimpinnya. Dengan begitu, perang wilayah antara Marquis Adrian dengan Viscount Parma berakhir hanya dalam waktu 3 menit dengan kemenangan Adrian.